Shalom jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari Yesaya 12 ayat yang kelima. Bermasmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah di dalam kehidupan kita secara khusus di dalam ibadah kita senantiasa bermasmur untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, sehingga membawa dampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari Bapak Ibu, biarlah kita sungguh-sungguh beribadah pagi ini dengan penuh sukacita, dan kita memuliakan Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk memuji, memuliakan Tuhan. Namun sebelum itu mari kita tundukkan kepala sejenak di hadapannya, kita mau bersaat teduh. Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan meyakini bahwa pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita hari ini. Amin. Yesus adalah Allah yang patut kita puji, adalah Allah yang patut kita sembah. Allah yang termulia, mari kita nyanyikan pujian Nama Yesus Termulia, PPR nomor 14. Kita nyanyikan ketiga baitnya. Nama Yesus termulia, tunduklah padanya, kepadanya kau beri puji dan sembah padanya, kepadanya kau
Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mazmur nomor 100 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Jemaat disilakan duduk kembali. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang hina, kita adalah manusia yang terbatas. Seringkali kita banyak sekali menyakiti hati Tuhan dengan perbuatan kita, dengan pikiran kita maupun perkataan kita. Entah terhadap siapapun, baik istri, suami, anak-anak kita. Seringkali tanpa sadar kita melakukan banyak sekali dosa yang menyakiti hati kudus Tuhan. Bahkan secara sadar pun terkadang kita menyakiti hati kudus Tuhan. Karena itu mari pada pagi hari ini dengan kepala yang tertunduk, kita mau menyelidiki setiap hati batin kita. Kita mau mengakui setiap kesalahan-kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ketahuilah bahwa Allah adalah Maha Pengampun, Dia akan mengampuni setiap kita. Mari sebelum kita mengakui dosa-dosa kita mau angkat pujian sejauh timur dari barat. Kita katakan betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Engkau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Betapa besar pengampunan-Mu Tuhan. Engkau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita dengan kerendahan hati memohon pengampunan dosa. Ya Allah, Allah kami, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang begitu mencintai kami. Kasih yang Engkau berikan adalah kasih yang tanpa syarat, kasih yang sempurna di dalam setiap kami. Tuhan,
Namun seringkali kami merespon kasih-Mu dengan sikap kami, dengan perilaku kami yang menyakiti hati kudus-Mu. Kami masih sering menyakiti hati sesama kami. Kami masih sering menyakiti hati suami kami. Kami masih sering menyakiti hati istri kami. Kami masih sering menyakiti hati orang tua kami. Bahkan orang-orang di sekeliling kami. Tuhan, dengan kerendahan hati, kami datang tunduk di hadapan-Mu. Kami mohon Tuhan, sucikan hati kami. Tuhan, ampuni kami, tahirkan kami dari dosa-dosa kami. Sehingga kami layak untuk memuji nama Tuhan di pagi yang indah ini. Pulihkan kami Tuhan, dan murnikan kami sehingga kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berbahagialah setiap kita yang telah memohon pengampunan dosa. Mazmur nomor 32 ayat 1 hingga ayat yang kedua, firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, yang tidak berjiwa penipu. Mari bersama-sama jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca petunjuk hidup baru yang terambil dari Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama. Bersama-sama kita bacakan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari sama-sama kita memuji nama Tuhan sekali lagi. Kita mau katakan bahwa Yesus adalah yang terbesar dan mulia. Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang patut diagungkan. Kau terbesar dan mulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Sama-sama kita tepuk tangan yuk. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan dan memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Sama-sama kita katakan, mari menari memuji. Menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Sama-sama katakan, kau terbesar dan mulia. Aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Sama-sama katakan, kau terbesar dan mulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu.
Jemaat sekalian disilakan bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan diberkati lewat oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Helpi. Mari sebelum itu kita menyanyikan pujian dengan sayapmu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu bukan terbang, sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kepada hambanya saya persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Jikalau pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan oleh Tuhan. Sehingga bersama-sama dengan penuh sukacita kita boleh beribadah dan memuji memuliakan nama Tuhan kita. Mari pada kesempatan ini saya mengajak kita bersama untuk merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita menenangkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Allah yang baik, Allah yang memimpin dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan oleh Engkau
untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang sangat baik ini. Biarlah puji-pujian kami yang baru saja kami nyanyikan tadi, itu boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Tiba juga saatnya bagi kami Tuhan, kami rindu juga Engkau berbicara kepada kami. Lewat firman Tuhan yang sementara kami akan renungkan bersama. Karena firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kehidupan kami. Maka dengan itu tolong kami, biarlah pertolongan daripada Allah Roh Kudus yang boleh memimpin, menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga ketika kami merenungkan firman-Mu, kami boleh mengerti dan boleh menjadi berkat bagi kami. Ini hamba yang lemah, yang terbatas Tuhan. Layakan, pakai dengan pertolongan daripada Allah Roh Kudus. Sehingga firman yang disampaikan, boleh disampaikan dengan baik. Dan bila firman yang disampaikan ini Tuhan memang benar-benar isi hati Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap kami anak-anak-Mu yang sudah duduk diam di hadapan Tuhan. Hati kami telah siap untuk menerima akan kebenaran firman. Berfirmanlah kepada kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup itu, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema kita pada pagi hari ini adalah musik dalam ibadah. Musik dalam ibadah merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan di dalam peribadahan umat percaya. Baik itu dari latar belakang aliran gereja atau denominasi manapun. Dan kita bisa melihat Bapak Ibu dari liturgi, contohnya di gereja kita. Ada liturgi yang bisa kita ikuti ketika kita beribadah dan di situ kita bisa melihat musik. Contohnya di dalam bagian awal ada lagu, ada pujian yang kita nyanyikan. Sebelum pengakuan dosa, setelah kita membacakan petunjuk hidup baru, sebelum kita merenungkan firman, bahkan pada saat kita memberikan persembahan dan sampai akhir ibadah kita menyanyikan pujian, ada musik di dalam ibadah kita. Sebagian besar porsi ibadah gereja dikatakan memiliki unsur musik baik vokal maupun instrumental. Tetapi sebelum kita merenungkan lebih jauh tentang tema ini, saya mau mengajak kita bersama. Kita perlu menyamakan pandangan kita bersama tentang apa itu definisi musik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari sumber yang saya dapat, musik adalah seni dalam memadukan nada atau suara menjadi sebuah karya yang dapat dinikmati dengan atau tanpa diiringi alat musik. Musik juga adalah hasil karya yang memadukan suara dan nada yang kemudian menjadi suatu irama yang harmoni. Yang dalam konteks kita sekarang disebut sebagai lagu. Atau apabila dilengkapi dengan kata-katanya itu menjadi nyanyian. Kemudian kita juga perlu mengetahui bahwa musik di dalam ibadah bukan baru ada di dalam peribadahan umat Kristen pada saat ini Bapak Ibu. Tetapi jauh di masa lampau bahkan di dalam perjanjian lama, musik juga sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan di dalam peribadahan umat Allah pada masa itu. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 30, yaitu Mazmur dari Daud yang dinyanyikan pada pentabisan bait suci. Ada Mazmur 92, yaitu nyanyian Mazmur untuk hari Sabat. Mazmur 100, yaitu Mazmur yang dinyanyikan pada saat ibadah korban syukur. Ini merupakan sebagian kecil dari nyanyian yang dipakai di dalam peribadahan umat Israel pada waktu itu. Dan di sini kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa musik dalam ibadah itu begitu penting. Maka dengan itu ketika kita menyadari bahwa musik dalam ibadah merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan. Kita sebagai anak Tuhan, kita juga perlu bersama-sama memahami bagaimana sikap kita yang benar di dalam ibadah, dalam kaitannya dengan musik. Dan bagaimana musik itu dalam ibadah menjadi sarana pengajaran bagi setiap kita. Mari saya mengajak kita bersama kita membuka Alkitab kita. Mari kita membacakan di dalam Roma 12. Tadi sudah dibacakan juga pada petunjuk hidup baru. Ada beberapa bagian firman Tuhan yang akan kita bacakan bersama. Yang pertama Bapak Ibu, mari kita membuka di dalam Roma 12 ayat yang pertama.
Saya akan membacakan untuk kita semua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kemudian mari kita membuka di dalam surat Efesus pasal yang kelima. Surat Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-8, kemudian nanti ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-19. Saya bacakan untuk kita semua. Efesus 5 ayat yang ke-8, beginilah bunyi firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kemudian ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkatalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Kemudian satu bagian firman Tuhan lagi di dalam Efesus pasal yang ketiga. Kolose 3 ayat yang ke-16. Kolose 3 ayat yang ke-16. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan kepada setiap kita. Diberkatilah setiap kita yang membaca, yang merenungkan, dan terlebih lagi yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti yang sudah saya katakan dari awal tadi Bapak Ibu, bahwa ketika kita memahami bahwa begitu penting musik di dalam ibadah, maka dengan itu bagaimana sikap kita, sikap yang benar di dalam ibadah dalam kaitannya dengan musik. Sebelumnya saya mengajak kita memahami terlebih dahulu definisi ibadah menurut Roma 12 yang sudah kita bacakan tadi. Roma 12 ayat yang pertama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita memperhatikan ayat ini memang berbicara tentang ibadah dalam pengertian dalam segala tindakan dan aktivitas kita, bahkan yang terjadi di luar gedung gereja. Tetapi secara khusus juga berbicara tentang peribadahan di dalam pengertian persekutuan bersama. Rasul Paulus di dalam bagian ini menegaskan bahwa ibadah yang sejati adalah persembahan tubuh sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus di hadapan Tuhan. Persembahan tubuh mengacu kepada seluruh keberadaan diri kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang kita persembahkan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan dari pengertian ini kita bisa melihat bahwa jikalau ibadah kita tidak kita laksanakan, kita tidak lakukan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, tentu dapat dikatakan bahwa sebenarnya kita belum beribadah. Bapak Ibu yang terkasih, terkadang sadar atau tidak sadar, mungkin kita pernah melakukan hal ini Bapak Ibu. Atau mungkin kita pernah melihat orang lain melakukannya. Yaitu tidak bernyanyi sama sekali pada saat beribadah. Pernahkah kita melihat orang yang demikian? Atau mungkin pernahkah kita melakukan hal ini? Tidak bernyanyi sama sekali pada saat beribadah. Bahkan yang ekstrimnya lagi Bapak Ibu, bukan hanya tidak bernyanyi. Tetapi ada orang-orang tertentu yang tertidur pada saat dengar khotbah. Tetapi uniknya Bapak Ibu, orang yang seperti ini akan selalu datang ke gereja tanpa dia memahami sebenarnya apa yang sedang dia lakukan. Ibadah hanya sebatas rutinitas dan bukan persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Dan orang-orang yang demikian Bapak Ibu ibarat hanyalah seperti penonton di dalam ibadah, bukan beribadah. Karena begitu penting musik di dalam ibadah, karena begitu penting musik di dalam gereja, sehingga Martin Luther, tokoh gereja Protestan era Reformasi mengatakan bahwa gereja yang baik adalah gereja yang bernyanyi.
Gereja yang baik adalah gereja yang bernyanyi. Kalau saya mengatakan tadi ada orang yang datang beribadah tetapi tidak bernyanyi sama sekali. Ada jenis orang lain lagi Bapak Ibu. Ketika dia beribadah, dia memang bernyanyi. Dia begitu berantusias sekali di dalam rangkaian ibadah. Tetapi dia memilih-milih gereja mana yang dia masuk, mana yang dia sukai. Contohnya gereja si A. Dia melihat mungkin alat musiknya lengkap. Mungkin penyanyinya suaranya bagus-bagus, yang mimpin ibadah mungkin mereka memiliki suara yang bagus-bagus. Mungkin lagu-lagu yang dinyanyikan di dalam ibadah itu adalah lagu-lagu yang heboh. Yang membuat dia dengan senang hati, dengan bersuka cita. Dia mencari gereja yang puji-pujiannya bisa menyenangkan hati dan pikiran dia. Sehingga sadar atau tidak sadar Bapak Ibu, ibadah sebenarnya adalah untuk dia dan untuk menyenangkan dia. Ini adalah konsep yang keliru. Kita harus mengetahui Bapak Ibu bahwa ibadah bukan soal disenangkan atau tidak. Tetapi ibadah adalah sarana bagi kita untuk melayani Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan. Ibadah adalah untuk Tuhan dan bukan untuk kita. Kita semua yang hadir di dalam ibadah adalah pelayan-pelayan Tuhan. Kita semua yang melayani Tuhan di dalam peribadahan dan Tuhanlah yang menonton dan menyaksikan apa yang kita lakukan ketika kita beribadah. Semua aktivitas yang kita lakukan dalam peribadahan dengan segenap hati adalah persembahan yang naik ke hadapan hadirat Tuhan. Jadi kalau kita beribadah Bapak Ibu, ketika kita beribadah kita hanya datang, duduk, diam tanpa bernyanyi. Ketika kita diajak bernyanyi, kita tidak bernyanyi. Kita ibadah dengan sungguh-sungguh. Apakah itu bisa dijadikan persembahan yang menyenangkan hati Tuhan? Apa yang Tuhan saksikan dari kita? Apa yang bisa membuat Tuhan senang dengan apa yang kita lakukan? Kalau kita tidak bisa beribadah dengan sungguh-sungguh. Walaupun pada saat ini kita ibadah di rumah kita masing-masing Bapak Ibu. Tetapi marilah kita beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri kita. Marilah kita mengikuti seluruh rangkaian ibadah kita. Karena ketika kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Itu adalah persembahan yang sejati. Persembahan yang berkenan dan yang kudus di hadapan Tuhan. Itu adalah persembahan yang menyenangkan hati kita, hati Tuhan. Ketika kita beribadah dengan kesungguhan hati, itu menunjukkan rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ketika kita mengingat dulu status kita adalah bagian dari kegelapan dosa, tetapi oleh karena anugerah Tuhan, dikatakan kita dipindahkan kepada terang kebenaran yang ajaib. Melalui karya Kristus yang mati dan bangkit, sehingga setiap hari Minggu, peribadahan kita itu merupakan perayaan akan kebangkitan Kristus pada hari yang ketiga. Kalau kita melihat tadi Efesus 5 ayat yang ke-8 mengatakan memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kemudian kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-19 Bapak Ibu. Dikatakan sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hatimu. Bapak Ibu, dari ayat ini dengan jelas Rasul Paulus mengingatkan setiap kita agar supaya kita tidak seperti orang bodoh. Tetapi penuh dengan Roh Kudus, bahkan dia mengajak kita untuk apa? Untuk bernyanyi dan bersorak dengan bermazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani dengan segenap hati bagi Tuhan.
Jikalau musik dalam hal ini nyanyian dan puji-pujian merupakan bagian yang penting di dalam ibadah Bapak Ibu, maka mari bersama, mari kita melakukan dengan sungguh-sungguh. Karena itu adalah persembahan hidup kita yang merupakan ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Itu yang pertama tadi Bapak Ibu, bagaimana sikap kita di hadapan Tuhan ketika kita beribadah dalam kaitannya dengan musik. Kemudian yang kedua, musik dalam ibadah sebagai sarana pengajaran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, makna musik dalam ibadah gereja, di dalam istilah lain dalam liturgi gereja, adalah ungkapan simbolis perayaan iman jemaat. Perayaan iman yang dimaksud adalah penghayatan terhadap misteri di dalam iman Kristen, yaitu di dalam diri Kristus sebagai sosok penyelamat yang benar-benar menyentuh perasaan umat dalam nyanyian. Nah, bagaimana kita dapat masuk dalam penghayatan iman dengan benar Bapak Ibu? Kalau kita mengingat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan minggu yang lalu bahwa musik itu adalah gift daripada Allah. Dan fungsi musik itu adalah untuk memuliakan Allah. Dikatakan bahwa selain daripada itu, dampak baiknya Bapak Ibu, musik dalam ibadah itu memberikan pendidikan kepada setiap kita. Sehingga dengan demikian dapat menolong kita. Kita bisa memaknai, kita bisa menghayati iman yang benar dan iman yang sesungguhnya. Fungsi musik sebagai sarana pendidikan atau pengajaran juga dijelaskan dengan jelas oleh Rasul Paulus. Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-16 tadi dikatakan bahwa hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sarana pengajaran dalam beribadah bukan hanya khotbah, tetapi nyanyian itu, lagu-lagu yang kita masukkan itu juga merupakan pengajaran untuk kita sebagai orang percaya. Ada beberapa contoh lagu yang saya ambil Bapak Ibu, yang mungkin nanti kita bisa belajar. Karena saya mengatakan sebelumnya tadi bahwa lagu itu juga mengandung pengajaran. Contohnya kalau kita melihat lagu di dalam PPR, Hormat Diberi ya, lagunya begini. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin, amin. Apa pengajaran dari lagu ini Bapak Ibu? Dari lagu ini mengajarkan setiap kita bahwa Allah kita adalah Allah yang Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang termulia selama-lamanya. Contoh yang lain lagi Bapak Ibu, lagu Besar Setiamu. Besar setiamu Allah Bapakku, besarlah kasih-Mu berlimpahlah. Lagu ini mengajarkan kita bahwa Tuhan kita adalah Allah yang setia. Tuhan kita adalah Allah yang penuh kasih. Kemudian Bapak Ibu ada lagu berikutnya lagi, Kau Telah Memilihku. Ya, saya sudah memilih beberapa lagu. Lagu Kau Telah Memilihku begini lagunya. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lagu ini mengajarkan setiap kita bahwa Tuhan itu telah memilih kita untuk diselamatkan. Sudah sejak sebelum dunia dijadikan. Maka dengan itu dikatakan apa? Kita patut bersyukur kepadanya. Ini adalah contoh-contoh lagu yang mengandung pengajaran yang sangat baik untuk setiap kita
sebagai umat percaya. Tetapi setelah kita mendengarkan lagu-lagu itu Bapak Ibu, lagu-lagu yang memiliki muatan pengajaran yang benar. Ada juga lagu-lagu yang secara teologis salah dalam pengajarannya. Contohnya Bapak Ibu, saya pernah menyanyikan dalam khutbah saya beberapa minggu yang lalu, saya kasih contoh juga ya. Lagu hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Bapak Ibu, lirik lagu ini sudah sangat jelas salah secara teologis. Kenapa saya katakan demikian? Kita ini tidak berharga Bapak Ibu. Kita justru hina karena dosa-dosa kita. Tetapi oleh karena pengorbanan Kristus, itulah yang membuat kita berharga. Kemudian tidak ada satupun yang membuat kita berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi oleh karena Kristus, kita yang hina karena dosa dikatakan apa? Dijadikan berkenan di hadapan Tuhan. Ada satu lagu lagi Bapak Ibu, lagunya. Lirik lagu ini keliru secara logika ya, lagunya begini. Dibawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi. Menurut Bapak Ibu, apa yang keliru dalam lirik lagu ini? Apa Bapak Ibu? Kalau kita memperhatikan dia mengatakan apa? Dibawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi. Kita ada di bawah kepak sayapnya. Apakah dia bisa membawa kita terbang? Sayapnya terbang Bapak Ibu, sementara kita ada di bawah kepak sayapnya. Pasti kita jatuh. Kita tidak bisa terbang bersama dia ketika kita ada di bawah kepak sayapnya. Kecuali kalau kita ada di punggungnya. Ini adalah lirik yang salah secara logika. Nah, kenapa saya ambil beberapa contoh lagu yang seperti ini Bapak Ibu? Karena saya sudah katakan sebelumnya tadi bahwa musik sangat penting sebagai sarana pengajaran. Maka adalah baik bagi kita untuk memilah-milah lagu. Bukan hanya lagu yang nadanya enak saja didengar Bapak Ibu. Tetapi kita harus memperhatikan. Kita juga harus memilih untuk menyanyikan pujian. Pujian yang memiliki muatan pengajaran yang benar. Jangan hanya kita melihat, pokoknya lagu itu menyenangkan. Pokoknya lagu itu membuat saya lompat-lompat kalau menyanyikannya. Membuat saya bersuka cita. Bagaimanapun liriknya tidak peduli. Ini juga salah Bapak Ibu. Ini konsep yang salah. Kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya. Ketika kita mengerti, ketika kita menyadari bahwa musik itu adalah bagian yang sangat penting di dalam ibadah. Kita juga harus dengan bijak, kita harus dengan lebih teliti, kita harus memilah-milah ketika kita memilih lagu. Karena ketika kita menyanyikan pujian itu adalah sebagai ungkapan hati kita kepada Tuhan. Rasa ucapan syukur kita sebagai bentuk rasa syukur kita untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Maka dengan itu biarlah melalui renungan pada pagi hari ini boleh menolong setiap kita. Mengingatkan setiap kita bagaimana ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Poin yang pertama tadi Bapak Ibu, bagaimana sikap kita ketika kita beribadah kepada Tuhan dalam kaitannya dengan musik. Kita harus tahu bahwa ketika kita beribadah itu adalah persembahan yang hidup, yang berkenan dan yang kudus di hadapan Tuhan. Itu adalah persembahan yang sejati yang kita berikan, yang kita persembahkan di hadapan Tuhan. Maka dengan itu marilah kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Dan yang kedua tadi, marilah kita memilah-milah di dalam memilih lagu. Mari kita melihat lagu-lagu yang mengandung muatan pengajaran yang benar. Biarlah melalui perenungan ini boleh menolong kita dengan sungguh-sungguh. Biarlah kita boleh beribadah, boleh melakukan ibadah kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan biarlah semuanya itu boleh memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Jikalau pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan setiap kami bahwa musik dalam ibadah adalah merupakan suatu bagian yang terpenting yang tidak terpisahkan di dalam ibadah kami. Dan mengingatkan setiap kami juga bagaimana sikap kami ketika kami beribadah dalam kaitannya dengan musik.
Tolong setiap kami Tuhan, biarlah lewat perenungan kami pada pagi hari ini, membuka pikiran kami, membuka hati kami, memberikan pemahaman yang benar kepada kami. Sehingga di dalam segala aspek kehidupan kami, apapun yang kami lakukan, termasuk dalam musik dalam ibadah kami, semuanya itu boleh menjadi persembahan yang berkenan dan yang memuliakan Tuhan. Terpuji, termuliakan Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Hamba telah berhenti untuk menyampaikan firman-Mu, tetapi biarlah Allah Roh Kudus yang terus bekerja di dalam hati kami, menolong kami untuk menghidupi firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin liturgi. Baik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman ini boleh terus kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa persembahan, minta dengan kasih Lose Hilda akan memimpin kita di dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu hari demi hari. Sehingga oleh kasih Tuhan, oleh kemurahan, oleh kebaikan Tuhan, kami boleh melewati hari demi hari. Walaupun ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan yang kami alami. Kami juga bersyukur hari ini masih ada kekuatan bagi kami untuk beribadah kepada Tuhan. Secara khusus kami boleh memberikan persembahan bagi Tuhan. Kiranya Tuhan pakai persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan melalui gereja kami. Kami serahkan semuanya di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan masuk di dalam doa syafaat, kita akan mendoakan beberapa pokok doa. Mari tundukkan kepala dan saya akan memimpin kita di dalam doa syafaat. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk kasih yang sempurna yang boleh kami terima dengan cuma-cuma di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu dan pada saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami membawa beberapa pergumulan. Tuhan, kami percaya bahwa apapun pergumulan kami, Tuhan selalu punya cara untuk menolong kami. Tuhan selalu punya cara untuk menjawab setiap doa-doa kami. Kami mau berdoa secara khusus saat ini Tuhan, untuk gereja Tuhan di tempat ini. Kami mau berdoa biarlah Tuhan terus memberkati gereja ini. Tuhan berkati baik pertumbuhannya baik secara kualitas maupun kuantitas. Kiranya anugerah Tuhan sendiri akan menolong dalam pertumbuhan gereja Tuhan di tengah-tengah kota Surabaya. Dan kami berdoa saat ini Tuhan untuk para jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk setiap iman kerohanian mereka. Di masa-masa pandemi bahkan masa-masa yang cukup sulit ini Tuhan. Terkadang iman kami mulai goyah. Kami mulai meragukan akan kasih dan kuasa Tuhan. Tetapi kami rindu Allah hadir, Allah menyentuh setiap hati kami untuk mengingatkan bahwa ketika Engkau mati di atas kayu salib, Engkau melakukan semua itu untuk kami. Bahkan di dalam detik-detik hidup kami yang mungkin kami sendiri tidak mampu untuk melihat bahwa ada Allah di sana, tetapi Engkau ada di sana dan Engkau melihat setiap kami, pergumulan kami. Karena itu Tuhan kuatkan iman setiap kami, supaya kami terus memandang hanya kepada Engkau, Allah yang kudus dan mulia. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk para jemaat Tuhan, yang saat ini mungkin dalam pergumulan perekonomian yang sedang sulit. Kami berdoa Tuhan buka jalan, segala usaha pekerjaan Tuhan tolong supaya jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang mencari pekerjaan Tuhan, Tuhan tolong supaya mereka boleh mendapat pekerjaan yang layak juga. Untuk mereka yang sedang kesulitan ekonomi Tuhan, tunjukkan jalan bagaimana cara supaya mereka bisa bekerja dan bisa mendapat penghasilan Tuhan. Kami juga berdoa saat ini untuk mereka yang sedang lemah tubuh. Kami berdoa Tuhan kuatkan, Tuhan berikan kekuatan bagi setiap mereka yang sedang lemah tubuh. Untuk mereka yang sedang sakit, yang terbaring di rumah sakit maupun yang sedang berada di rumah, kami berdoa menyerahkan mereka dalam tangan kasih-Mu. Engkau adalah dokter di atas segala dokter yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu ketika kami belajar berharap dan berserah kepada Engkau Tuhan. Bahkan mereka mungkin yang saat ini sedang bergumul untuk mencari pasangan hidup.
Kami berdoa untuk setiap mereka, Tuhan sendiri akan memberikan pasangan hidup yang dari Tuhan. Orang yang cinta akan Tuhan, orang yang benar-benar berasal dari Tuhan yang akan mendampingi anak-anak-Mu ke depan Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk setiap mereka yang saat ini sedang bergumul untuk memiliki keturunan. Kami berdoa Tuhan, mungkin dokter memvonis bahwa sulit untuk mendapatkan keturunan, tapi kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya bahwa Engkau akan menolong setiap mereka yang belajar berharap dan berserah kepada Engkau. Terima kasih kami menyerahkan untuk jemaat Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan yang terus menolong, Tuhan yang terus menyertai. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk bangsa dan negara tercinta kami, bangsa Indonesia. Kami mau berdoa untuk para pemimpin bangsa ini, untuk Bapak Joko Widodo beserta wakil dan para jajarannya. Tuhan, Engkau berikan kekuatan, kesehatan yang baik, sehingga mereka boleh bekerja sama untuk keberlangsungan, kebaikan dari bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa juga untuk kota Surabaya, untuk pemimpin kota Surabaya sendiri. Kami berdoa untuk Bu Risma, biarlah Tuhan terus memakai anak-Mu di dalam memimpin kota ini, sehingga dia boleh diberikan hikmat daripada Tuhan dalam memimpin kota ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk virus COVID-19 yang terus menyebar Tuhan. Kami mendengar beberapa hari ini terus meningkat. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau menolong para ahli, para tim medis, bahkan orang-orang yang bekerja di luar sana untuk mereka bisa segera mendapatkan vaksin Tuhan. Supaya COVID-19 ini pun boleh segera sedikit demi sedikit berlalu. Karena kami percaya bahwa Engkau akan menolong kami. Kami berdoa menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat, bersama saya lagi di dalam Blessing News. Bapak Ibu yang terkasih, kita mengucapkan terima kasih untuk Lose Helpi yang sudah memberitakan firman pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati. Bapak Ibu, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kita semua atas persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan. Baik itu kantong kolekte, baik itu perpuluhan, baik itu syukur, dan juga persembahan diakonia. Kiranya Allah senantiasa memberkati dan memelihara Bapak Ibu sekalian, serta mencukupkan apapun yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu di tengah-tengah kondisi pandemi ini. Terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seperti biasa hari Rabu kita ada persekutuan doa, di mana Rabu ini pada tanggal 16 September 2020 pada pukul 7 malam. Kami mengharapkan Bapak Ibu bisa bersama-sama hadir dan menikmati firman Tuhan, menikmati persekutuan, dan juga kita bisa sharing satu dengan yang lain. Dan biarlah sharing itu juga dapat memberikan kekuatan bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama hadir di dalam persekutuan doa pada pukul 7 malam tanggal 16 September ini. Jadi Bapak Ibu, kami menunggu kehadirannya. Ditunggu. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun untuk Saudari Elizabeth Mardianto pada tanggal 11 September. Dan Bapak Teddy Sujono pada tanggal 12 September. Kiranya Tuhan memberkati. Biarlah dengan bertambahnya usia, makin bertambah iman di dalam mengikut Tuhan Yesus. Mari jemaat, kita bersama-sama berdoa untuk teman kita atau adik kita Elizabeth dan Bapak Teddy. Kita berdoa. Bapak, di dalam kerajaan surga kami bersyukur dan berterima kasih, di mana pada tanggal 11 September Saudari kami Elizabeth Mardianto, Tuhan tambahkan usianya 1 tahun. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Pimpin sertai hidupnya. Biar Tuhan berkati studinya, Tuhan berkati masa depannya, dan Tuhan juga berkati keluarganya. Berkati kesehatannya juga. Tuhan lindungi juga di tengah-tengah pandemi saat ini. Tuhan berkati apa yang menjadi cita-cita dari saudari kami Elizabeth. Kami serahkan hidupnya sungguh-sungguh di dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Demikian juga kami berdoa menyerahkan untuk Pak Teddy. Biar Engkau juga berkati Tuhan di dalam kehidupan Pak Teddy bersama keluarga. Pimpin dan sertai hidupnya. Biar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Hamba serahkan sungguh-sungguh Pak Teddy di dalam tangan Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati pekerjaannya, berkati keluarganya. Biarlah Tuhan juga melindungi di tengah-tengah pandemi saat ini. Terima kasih Tuhan.
kami serahkan kedua saudara-saudari kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan terus memimpin mereka, menyertai mereka, dan memberkati hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat ulang tahun, kiranya Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seperti biasa, setiap pukul 21 malam kita akan bertemu di dalam doa. Saya mengharapkan kita semua dapat meluangkan waktu berdoa untuk bangsa Indonesia, berdoa untuk kota kita Surabaya, dan jangan lupa berdoa untuk gereja kita. Demikianlah Bapak Ibu, untuk Blessing News pagi ini, biarlah kita dapat memperhatikan setiap berita yang sudah disampaikan. Tuhan memberkati. Mari jemaat sekalian, kita bangkit berdiri, kita akan mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Doksologi. Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkah. Doa berkat akan disampaikan oleh hambanya. Jemaat yang terkasih, biarlah kebenaran firman Tuhan boleh mengingatkan setiap kita ketika kita beribadah kepada Tuhan. Biarlah kita sungguh menjaga sikap yang benar, yang baik di hadapan Tuhan. Dan kita sungguh-sungguh dapat menikmati ibadah dengan penuh sukacita. Mari Bapak Ibu arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Bapa sumber berkat itu senantiasa mengaruniakan kepadamu damai sejahtera di dalam kasih karunia Yesus Kristus dan di dalam pimpinan pemeliharaan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal itu senantiasa menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.